Hari ini aku akan merecap alur cerita film Be With You. Film ini merupakan sebuah remake film Jepang di tahun 2004 dengan judul yang sama dan diangkat dari sebuah novel karya Takuji Ichikawa yang mengisahkan tentang seorang ibu bernama Soa yang mati muda. Sebelum meninggal, Soa sempat berjanji ke anaknya kalau dia bakal kembali 1 tahun lagi di saat musim hujan. Nah, secara garis besar, gitulah ceritanya. Seperti biasa, pengenalan tokohnya. Soa, Wojin suaminya Soa, Jiho anak mereka, dan Honggu sahabatnya Wojin. Sedikit tambahan info, nama surga dan akhirat di sini aku ganti jadi langit, sesuai cerita di film. Film diawali dari cerita seekor ibu penguin yang melihat anaknya dari langit sambil menangis. Karena dia sangat merindukannya, 1 tahun kemudian, penguin itu menaiki kereta dan turun ke bumi. Dia akhirnya bertemu dengan anaknya. Mereka pun hidup bahagia dan ibu penguin ngajarin anaknya untuk bisa hidup mandiri. Di saat musim hujan mau berakhir, seorang peri datang dan ngasih tahu kalau ibu penguin harus kembali ke langit. Ibu penguin sedih, tapi anaknya pun mengerti dengan keadaan itu. Sekarang, ibu penguin mengawasi anaknya dari langit sambil tersenyum setiap hari. Cerita itu ditulis di sebuah buku oleh Soa, ibunya Jiho sebelum dia meninggal. Dan Jiho percaya cerita itu nyata. Di saat pemakaman Soa, terlihat suaminya sangat kehilangan. Dan di sini kita dikasih tahu kalau Soa sakit setelah melahirkan Jiho. Cerita pun berlanjut ke 1 tahun kemudian. Wojin bekerja di sebuah kolam renang sebagai tenaga kebersihan. Paginya dia kembali lagi ke rumah untuk membangunkan Jiho yang mau sekolah. Terlihat rumah berantakan dan gak terawat. Di sini Jiho menanyakan tentang kapan hujan akan turun. Wojin bertanya, kenapa Jiho sangat semangat menunggu hujan? Jiho pun menjawab, ibunya akan datang di saat musim hujan. Sesaat, Wojin ini terdiam, tapi dia akhirnya menyemangati anaknya. Sebelum berangkat, Wojin ini selalu minum obat. Nah, nanti aku jelasin Wojin ini sakit apa. Wojin pun nganter Jiho ke sekolah dan berangkat kerja lagi. Sepulang sekolah, Jiho mampir ke toko Paman Hong, sahabat ayahnya. Di sana Jiho cerita kalau besok akan ada lari maraton antara ayah dan anak. Tapi dia tahu kalau ayahnya nggak bakal bisa. Hong yang kasihan lalu menawarkan dirinya untuk menggantikan ayahnya. Kemudian, Wojin datang ke toko itu untuk menjemput Jiho. Jiho pun nyeritain semuanya. Terlihat dari raut wajah Wojin kalau dia sedih nggak bisa jadi ayah yang bisa diandalkan. Besoknya, pertandingan maraton dimulai. Awalnya Jiho semangat untuk ikuti lomba itu, tapi teman-temannya bilang kalau Paman Hong nggak bisa ikut, karena ini pertandingan ayah dan anak. Untungnya, Wojin datang dan Jiho semangat kembali. Pertandingan pun dimulai. Wojin yang berusaha keras hampir memenangkan lombanya, tapi sebelum finish, tiba-tiba dia pingsan. Sorenya, mereka pulang dari sekolah. Di saat di jalan, Jiho bilang ke ayahnya untuk nggak akan ninggalin dia seperti ibunya. Malamnya, Wojin melihat rekaman video istrinya sambil menangis. Terlihat, dia sangat merindukan Soa. Besok paginya, hujan pun turun. Jiho langsung berlari keluar dan menuju stasiun lama, diikuti ayahnya dari belakang. Di sana, Jiho mencari ibunya dan menunggu sampai hujan reda. Tapi ibunya nggak juga datang. Wojin pun ngajak pulang Jiho. Pas di terowongan, mereka melihat seseorang tergeletak di sana. Pas didekati, Wojin ini kaget, karena wanita itu mirip Soa istrinya. Yang anehnya, wanita itu amnesia. Kemudian, Jiho ngajak wanita itu ke rumahnya, tapi tetap dia nggak ingat apa-apa. Lalu Wojin minta Jiho untuk merahasiakan tentang kematian ibunya dan jangan ngasih tahu tentang wanita tersebut ke siapapun. Baginya, Jiho boleh sekolah biar dia bisa ngehabisin waktu dengan wanita itu. Oke, mulai sekarang kita panggil dia Soa. Malamnya, Soa cerita ke Wojin kalau dia nggak ingat apapun. Lalu Wojin disuruh cerita tentang masa lalu mereka. Lalu Wojin cerita tentang pertama kali mereka ketemu. Soa ini siswi terpandai di sekolah. Wojin seorang atlet renang. Pas pelajaran renang, Soa ini tenggelam, lalu Wojin nyelamatin dia. Dari situlah awal mula Wojin suka dengan Soa.
Lalu Wojin cerita ke Hong tentang perasaannya ke Soah dan minta saran dari Hong biar mereka bisa dekat. Di saat kelas menari, Wojin ini sengaja ngelakuin kesalahan biar dia bisa ganti pasangan. Singkat cerita, Soah lah yang jadi pasangan Wojin. Karena Wojin gugup, dia ngebuat kesalahan. Hal itu yang ngebuat mereka nggak bicara sampai kelulusan sekolah. Tapi Wojin tetap nggak bisa ngelupain Soah sampai hari terakhir kelulusan. Besoknya, Wojin ini dapat surat wajib militer. 2,5 tahun kemudian, dia nyoba ngehubungi Soah lagi. Awalnya dia takut, tapi Hong ngebantu dia. Singkat cerita, Wojin ngajak Soah makan. Mereka semakin dekat dan mulai pacaran. Kembali ke masa sekarang, besoknya mereka bertiga liburan. Mereka sangat menikmati liburan itu. Pas mereka pulang, Wojin ini gendong Soah dan Jiho. Lalu ketika sampai di rumah, Wojin ini pingsan. Disinilah Wojin cerita tentang penyakitnya. Oke, kita kembali ke masa lalu lagi. Tepatnya ketika mereka pacaran. Jadi Wojin ini ada pertandingan renang. Kemudian, Soah ngasih semanggi berdaun 4 dan menyemangati Wojin. Hal ini yang ngebuat Wojin latihan tanpa henti. Tapi, hal buruk malah terjadi. Dokter bilang, kalau ada bagian otak yang ngendaliin hormon bermasalah. Jadi ketika Wojin tegang atau gugup, dia bakal pingsan. Sebenarnya, Wojin juga sudah melakukan perawatan. Tapi bukannya membaik, kondisinya semakin memburuk. Dari situlah Wojin berpikir kalau dia nggak bakal punya masa depan. Dan memilih memutuskan Soah. Tapi di saat itu, Wojin nggak cerita tentang penyakitnya ke Soah. Setahun berlalu, tapi Wojin tetap nggak bisa ngelupain Soah. Jadi dia pergi ke kampusnya Soah untuk melihat dia. Tapi yang Wojin lihat, Soah dijemput laki-laki dengan menggunakan mobil. Wojin pun pergi dengan rasa sedihnya dan mulai mengikhlaskan Soah. Tapi, beberapa bulan kemudian, Soah datang. Di saat Wojin kepengin cerita tentang penyakitnya, ternyata Soah sudah tahu. Kemudian, Soah minta Wojin menikahinya. Kembali lagi ke masa sekarang. Besoknya, Soah ini nemuin sebuah diari. Lalu dia ngebaca diari itu. Lalu, mulai ngajarin Jiho cara memasak, mencuci, dan ngebersihin rumah. Malamnya dia ngelihat video waktu Jiho kecil. Tapi anehnya, Soah malah menangis. Seakan-akan, dia nggak bakal ngelihat Jiho dan Wojin lagi. Wojin yang sadar apa yang akan terjadi, minta tolong ke Hong untuk ngebantu dia nutup terowongan, biar Soah nggak pergi. Besoknya, Jiho ini ngebuat ulah di tempat tetangganya. Dia ngasih sabun ke mobil tetangganya. Singkat cerita, mereka pulang tapi di tengah jalan, Jiho menangis. Dia pun cerita kalau temannya pernah bilang, ketika ayahnya mencuci mobil, hujan selalu turun. Jadi, niat Jiho biar hujan selalu turun, biar ibunya nggak pergi lagi. Di sini, Wojin berusaha nguatin Jiho. Tapi kita bisa lihat dari matanya, kalau dia juga ngerasain apa yang Jiho rasain. Besoknya, Soah pergi ke tokonya Hong untuk membeli roti ulang tahun. Sementara itu, hujan yang deras ngebuka lagi terowongan yang berusaha ditutup Wojin. Malamnya, mereka bertiga ngerayain ulang tahun Jiho. Lalu Soah ngobrol dengan Wojin. Dia penasaran bagaimana Jiho ketika dewasa nanti. Dia minta tolong ke Wojin untuk menjaga Jiho. Dan Soah selalu menjaga tempat di sebelahnya ketika Wojin ke langit suatu saat nanti. Wojin yang paham dengan maksud perkataan Soah akhirnya meluk dia. Besok paginya ada acara di sekolah Jiho. Semua anak tampil di sana. Di saat Soah nunggu Wojin, dia belum juga datang. Ternyata di tempat kerjanya ada orang yang tenggelam dan Wojin nyelamatin orang tersebut. Oke, kembali ke sekolah Jiho. Semua murid menceritakan impian masa depan mereka. Pas giliran Jiho, dia sempat terdiam sesaat. Tapi bukannya cerita tentang mimpinya, Jiho malah cerita hal lain. Dia bilang kalau dia sekarang sudah bisa bersih-bersih rumah, sudah bisa mencuci pakaian, sudah bisa menggoreng telur, dan dia janji bakal ngejaga ayahnya, sesuai janjinya ke ibunya. Semua orang pun tepuk tangan dan di sana, Jiho mulai tersenyum kembali. Ketika acara selesai, Jiho melihat matahari yang bersinar terang.
Lalu Jiho berlari ke rumah untuk mencari ibunya. Tapi ternyata nggak ada siapapun. Lalu Jiho melihat buku penguin yang dulu sering dibacakan ibunya. Lalu dia menuju ke stasiun lama. Sementara itu, Wojin yang selesai nyelamatin orang tenggelam menuju rumah sakit dengan ambulan. Tapi karena dia melihat matahari, dia minta turun. Di tengah jalan, dia hampir ketabrak truk. Tapi dia tetap lari menuju stasiun sambil sempoyongan. Berkali-kali dia jatuh, tapi dia tetap bangkit hanya untuk ketemu Soah untuk terakhir kalinya. Scene beralih ke Jiho. Akhirnya dia ketemu ibunya. Di sana, Jiho ini minta maaf ke Soah. Karena melahirkan Jiho, Soah jadi sakit dan meninggal. Lalu Soah bilang, tanpa kehadiran Jiho, dia nggak bakal bahagia meskipun hidup 100 tahun. Soah juga bilang, dia akan pergi ke langit dan terus mengawasi Jiho dari sana. Dia minta Jiho untuk menepati janjinya, untuk menjaga Wojin ayahnya. Akhirnya, Wojin sampai ke stasiun itu dan bisa melihat Soah sebelum dia pergi. Meskipun dengan berat hati, tapi dia mencoba mengikhlaskan kepergian Soah. Besoknya, semua kembali seperti semula. Tapi bedanya, rumah lebih tertata rapi, dan sekarang Jiho yang memasak. Wojin sekarang diangkat jadi pelatih renang. Malamnya, dia nemuin secari kertas dan kunci di bungkusan obatnya. Lalu Wojin nyari buku diari Soah. Di sanalah Wojin mulai ngebaca diari itu. Di hari Wojin pergi ke kampus Soah, ternyata cowok yang pakai mobil itu temannya Soah, dan bukan pacarnya. Dan Soah yang ngelihat Wojin dari jauh berusaha ngejar dia. Tapi dia ketabrak mobil. Buat Soah koma. Tapi anehnya, dia malah pergi ke masa depan. Masa di mana dia dan Wojin jadi pasangan suami istri dan punya anak Jiho. Soah di saat itu memang hilang ingatan, tapi Soah menikmati kebersamaan dengan Wojin dan Jiho. Tapi mereka harus berpisah. Di saat itulah Soah kembali ke masa lalu dan dia sadar dari koma. Awalnya, Soah ngerasa itu semua cuma mimpi. Tapi kenangan itu terasa nyata sekali. Soah pun mulai galau, karena dia menikmati kebersamaan dengan Wojin dan Jiho, tapi dia harus mati muda. Dia sempat berpikir, kalau menikahi orang lain, mungkin dia bisa hidup lebih lama. Dia pun berpikir apa dia akan bahagia kalau hidup dengan orang lain. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti takdir hidupnya. Dia akan menikah dengan Wojin dan punya anak Jiho. Dia akan hidup bahagia dengan mereka, meskipun cuma sebentar. Waktu pun berlalu ke umur Jiho yang ke-20. Di saat hari ulang tahun Jiho, Wojin ngasih hadiah buku diari Soah, biar Jiho tahu kenyataan tentang ibunya. Lalu dia menatap langit. Dari sorot matanya seakan dia merindukan Soah. Film pun berakhir.